opung ya, maksudnya begini. Saya paling nggak suka lah advokat itu dibatasi. Kalau polisi ngasih statement di media sosial bebas, jaksa ngasih statement di media sosial bebas. Nah, satu-satunya yang dilarang di Padahal RKUHP ini advokat. Padahal harusnya setara ya. Ya kan opung padahal harusnya setara ya. Ya, artinya kan memang pembuat undang-undang nggak percaya ke advokat kan. Artinya kalau kita bicara itu jadi ngasal, jadi sembarangan ya. Menurut saya nggak suka lah gitu pasal karet gitu. Kalau memang polisi nggak dibatasi, jaksa nggak dibatasi, hakim nggak dibatasi, lembaga permasyarakatan nggak dibatasi, ya jangan batasi advokat dong. Betul itu. Selamat siang semua, selamat datang di Sinergik Potok, tempat berdiskusi seputar hukum dan keadilan di Indonesia. Saya Joseph Nadeak, sebagai host kalian hari ini. Segmen kali ini, kita akan membahas rancangan Undang-Undang Hukum Pidana, yang biasanya dikenal sebagai RUU KUHP, Opung. Dikenal sebagai RUU KUHP. Nah, untuk membahas topik ini, sebenarnya saya menghadirkan 3 orang di sini, dan saya akan memperkenalkannya satu-satu. Nah, dimulai dari Bapak Sabar Opusunggu SHMH, merupakan founder dari Sabar Opusunggu SHMH and Partners, dan juga menjabat sebagai Ketua DPC Pradi Jakarta Utara. Yang kedua, ada Abang Da Albert Bintang, merupakan alumni Fakultas Hukum USU yang kini berstatus sebagai seorang paralegal dan mempunyai pengalaman juga sebagai pendamping juga, sebagai pendamping bantuan hukum dari LBH mana itu, Bang? Coba diperkenalkan dirinya, Bang. Mawar Saron, brother. Halo, Sobat Sinergi Potalk. Saya Albert Yosua Bintang SH. Saya paralegal dan saya abang-abangan alumni dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Salam kenal. Yang ketiga adalah adinda saya yang terkasih, Andika Sitinjak. Dia jauh-jauh datang dari sini, dari Medan. 2 hari yang lalu. Dia merupakan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum USU dan juga sebagai Koordinator Aliansi Fakultas Hukum se-Sumatera. Halo, Saudara Andika. Ya. Apa kabar? Sehat abang saya terkasih, Bang Joseph Nadia. Kita akan membahas topik seputar advokat ini, Opung. Kita akan membahas seputar advokat dan bantuan hukum. Nah, nanti ini akan semulai sebagai pengantar untuk membuka cakrawala berpikir kita sebenarnya ini yang pertama, Opung. Untuk Abang juga dan Saudara Andika juga. Nah, kita mulai langsung saja ini, Opung ya. Boleh. Iya. Nah, sebagai pengantar sebenarnya kita tahu kan bahwa KUHP ini merupakan KUHP yang kita pakai sekarang ini merupakan itu warisan kolonial sebenarnya dan mempunyai banyak kekurangan ini, Opung. Dan sebenarnya seiring berjalannya negara ini, Opung, sudah berproses. Sudah berproses kan, sudah banyak perjalanan yang dilalui oleh negara ini. Nah, salah satunya adalah rancangan KUHP ini. Namun, rancangan KUHP ini memiliki beberapa dinamika. Ada pasal-pasalnya yang karet ini. Ada beberapa pasal karet dan juga itu menimbulkan pembatasan. Salah satunya adalah pendampingan hukum, terutama itu untuk advokat dan sebagainya, paralegal juga dan mahasiswa, organisasi bantuan hukum juga dibatasi. Nah, langsung saja pertanyaannya, Opung. Nah, di pasal 1 angka 21 RUU KUHP ini mendefinisikan bahwa pemberi jasa bantuan hukum ini adalah seorang advokat. Ini justru membatasikan daripada bantuan hukum itu sendiri. Saya juga punya pengalaman sebagai organisasi gerakan kan, seorang mahasiswa di organisasi gerakan. Pada waktu itu saya juga melakukan kegiatan advokasi dan saya pikir ini membatasi kinerja-kinerja masyarakat lah. Contohnya lembaga bantuan hukum dan juga organisasi-organisasi masyarakat dan mahasiswa yang lainnya juga. Saya pertama menarik ini, Opung. Boleh Opung yang pertama menanggapi ini dulu lah. Baik, terima kasih Saudara Yosef. Mengenai rancangan undang-undang baru yang akan berlaku nanti tahun depan, khususnya mengenai bantuan hukum dulu ya, yang kita bahas nih. Saya kurang setuju ya, di sana ada diikutsertakan paralegal. Paralegal ya belum tentu punya izin. Kedua, dosen di sini ya. Karena mungkin ada dosen juga di sini nggak disebutkan dosen PNS apa tidak kan gitu. Jadi maksud saya begini, kalau ada kita ke dosen PNS, apakah bisa berpraktek PNS sesuai dengan undang-undang advokat? Kedua, yang tidak punya titel lah, seumpama. Karena di sini paralegal ya, bisa aja tidak punya titel dia, tapi punya kemampuan lah ya dalam hal ini. Saya kurang setuju mereka-mereka ini, karena
dengan advokat aja yang punya sertifikasi, mereka itu yang tunduk kepada kode etik. Masih ada beberapa pelanggaran-pelanggaran dilakukan, khususnya anggota saya, selaku saya Ketua DPC Pradi Jakarta Utara, tidak banyak sih, tapi ada beberapa melakukan pelanggaran kode etik. Itu yang merepotkan kami. Ya, nanti ditangkapin. Jangan terus ini dulu. Mau ini, kelihatannya mau bereaksi. Ini soal kita ini. Boleh, langsung Pak Abang aja. Tunggu dulu. Kasih kesempatan dulu. Iya, kasih kesempatan dulu. Selanjutnya, mengenai tadi yang belum sarjana hukum, katakanlah paralegal ini semuanya. Mereka ini kan tidak diajarkan mengenai kode etik. Di mana seorang berpraktek, seorang pengacara itu harus dipastikan bisa dengan mentaati semua aturan-aturan yang ada di tentang undang-undang advokat. Mereka ini tidak terdidik, mereka ini sebagai advokat gitu ya kan, sebagai yang terikat dengan advokat gitu, apalagi khususnya Peradi gitu. Di sini saya kurang setuju dengan hal ini, mungkin bisa ditanggapin. Silakan. Nah, kalau di situ kan Pung, Opung nggak setuju nih kenapa paralegal dan mahasiswa juga, karena kalau kupikir kan Pung, kalau kita yang di kota ini bisa mendapatkan advokasi semacam itu karena memang tersedia advokat di kota ini. Nah, untuk yang di daerah ini, Opung, nah ini kan yang harus dibuat kebijakannya. Dan saya pikir sebenarnya hadirnya pada paralegal di sini bisa menjadi solusi untuk memberikan wadah lah yang baru supaya masyarakat juga bisa mengakses bantuan-bantuan hukum tersebut. Coba Abang tanggapi sebagai seorang paralegal, Abang. Oke, baik. Pertama kita sangat menghormati pendapatnya Pak Sabar ya, tentu dalam hal ini. Beliau itu memang selain lawyer terkenal, beliau juga idola saya lah dalam hal ini. Jadi, tapi konteksnya di sini saya agak berbeda pendapat terkait paralegal ini. Pertama begini, kita harus bisa memecah problem ini secara mendasar. Kan di dalam RUU KUHP ini itu diatur di bersamaan di dalam bab 7 ya, antara advokat dan bantuan hukum. Tapi kita harus berani mengatakan bahwa bantuan hukum yang diberikan advokat itu merupakan hal etis dari seorang advokat. Itu kewajiban etis sebagaimana pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 2003 gitu. Tapi kalau kita berbicara bantuan hukum, itu adalah kewajiban negara. Konsep bantuan hukum ini kan yang kita pahami itu berasal dari ajaran Miranda Rules ya. Jadi di salah satu poin ajaran Miranda Rules itu dibilang begini. If you cannot afford a lawyer, one will forward for you at government expense. Artinya itu apa? Ketika kamu tidak mampu menyewa seorang lawyer, maka negara akan menyediakan satu untukmu. Jadi memang kalau kita lihat dalam konteks yang radikal, bahwa sebenarnya bantuan hukum ini adalah kewajiban negara. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita harus melihat juga kondisi perbandingan dua negara kita anggaplah, antara Amerika dan Indonesia. Amerika itu jumlah penduduknya lebih kurang 340,1 juta penduduk, dan jumlah lawyernya itu sekitar 1,3 juta. Artinya untuk jumlah penduduk yang sebesar itu, jumlah lawyer yang dibutuhkan adalah 1,3 juta. Nah, Indonesia hari ini jumlah penduduk kita adalah sekitar lebih kurang 280 juta. Dan lawyer kita itu terakhir data dari Opung ya, kemarin diskusi kita ya, 70.000 ya. Betul. Artinya memang itu jauh memenuhi ekspektasi untuk penegakan hukum dalam hal pendampingan. Jadi memang kalau kita berbicara tujuan paralegal itu semata-mata untuk mendampingi, menurut saya itu kurang relevan, karena memang tujuan paralegal itu hadir untuk membentuk peradaban hukum, di mana masyarakat itu harus mengerti tentang supremasi hukum, menurut saya gitu. Terus alasan yang ketiga tadi, karena kekurangan lawyer ini, lantas untuk membentuk sebuah peradaban hukum yang baik, tadi udah dibukakan sama moderator kita, oke lah, untuk Jakarta memang kita mungkin bisa memenuhi standar itu, karena memang di sini pusat pertarungannya. Tapi untuk beberapa daerah yang lain, menurut saya itu kekurangan lawyer bahkan. Karena banyak memang di sana pendampingan-pendampingan itu yang bahkan mereka maju sendiri tanpa didampingi, karena memang harus kita akui, banyak keadaan-keadaan demikian. Nah, saya rasa juga Opung pernah dengan pengalaman empirik demikian kan gitu. Jadi, 3 alasan itu menurut saya penting untuk kita menambahkan
Yang pertama tadi itu adalah kewajiban negara, yang kedua memang kita kekurangan lawyer, yang ketiga distribusi pendampingan hukum itu perlu dilakukan secara merata di daerah. Itu mungkin. Oke. Sebentar. Iya. Jadi terima kasih tadi beliau ini Pak Bintang ini sarjana hukum dari USU ya. Iya, betul, Sering Pak. di pengadilan saya ketemu sudah arah melintang mengenai pidana memang. Iya, iya. Beliau ini sangat sulit ya. Terus begini Pak Bintang tadi. Ya, siap, Pak. Jadi memang terus terang aja kurang setuju saya tetap. Iya. Kalaupun artinya dipaksakan, Iya. tolonglah mereka itu paralegal nanti dengan ini yang mendapat sertifikasi dari kami lah, dari Peradi gitu. Betul, Dan betul, saya betul. pikir memang kalau dari Pelatihan dari kami, gitu kan. kalau dari pendapatnya Bang Albert Bintang tadi harus dibuat standar khusus untuk ini. Harus nggak boleh gitu juga secara gamblang dikasih kesempatan mendampingi. Iya. Ya. Aku mau tanya ini Opung sama Opung lah. Sejauh Opung kan sekarang sebagai ketua DPC Peradi Jakarta Utara ini. Saya mau tanya ini Opung. Sejauh apa sih sebenarnya perannya organisasi untuk membentuk kader-kadernya ini sekarang Opung? Dan juga apa standar khusus yang diberikan? Nah, dan juga ini mungkin nanti langsung nyambung Opung. Apakah kualitas memang mahasiswa yang kita punya sekarang itu Opung, punya daya tawar tersendiri untuk bisa mereka melakukan proses advokasi itu? Karena kita tahu Opung, dulu kan zamannya Opung dulu mungkin banyak kali masalah. Jadi ya memang karena memang di depan mata kita semua ketidakadilan itu, jadi kita langsung turun Opung. Nah, apakah dengan kondisi yang sekarang masih memungkinkan proses advokasi itu dilakukan oleh mahasiswa juga Opung? Oke, baik. Jadi standar untuk menjadi seorang advokat yang profesional lah ya. Kita juga artinya tidak mengurangi seorang mahasiswa yang gigih dan selalu aktif untuk membela yang ketidakadilan lah ya. Jadi advokat di sini memang kami sendiri dari Peradi. Pertama untuk menjadi seorang advokat pertama melakukan pelatihan PKPA, pelatihan PKPA ya, pendidikan khusus advokat ya. Kedua pemagangan. Nah, itu pemagangan minimal 2 tahun di kantor advokat. Nah, jangan artinya hanya syarat ini untuk jadi advokat surat keterangan magang itu misalnya kan padahal ada saudaranya seumpama ini kan gitu kan. Betul. Bisa membuat langsung surat keterangan magang main dulu saja. Jadi harus benar-benar terlatih. Betul. Dia itu minimal 2 tahun di kantor advokat menangani minimal pidana dan perdata. Dan tun lah ya yang 3 ini. Dan benar-benar itu bukan hanya di atas meja mereka. Terlatih baik litigasi masuk non litigasinya di sini. Nah, setelah itu nanti baru penyumpahan. Nah, penyumpahan seorang advokat di sini karena dia harus berjanji bertanggung jawab dengan Tuhan Yang Maha Esa perbuatannya semua. Seperti itu. Nah, untuk pertanyaan lanjutannya Opung. Tadi kan pertanyaannya sebenarnya 2 itu. Nah, pertanyaan lanjutannya ini dengan kondisi yang sekarang, mahasiswa yang sekarang kan kalau dibilang kami ini Gen Z Opung nih. Abang juga Gen Z ya Bang ya? Bisa gitu. Iya Gen Z. Enggak, kami ini Gen Z Opung. Nah, kalau dibilang kan di internet, kalau Gen Z ini sebenarnya lemah-lemah. Nah, padahal untuk proses advokasi itu sebenarnya membutuhkan jangka yang panjang ya Bang. Betul. Banyak tantangan yang dihadapi Opung ini. Nah, apakah status mereka sebagai mahasiswa sekarang Opung masih memenuhi kah untuk melakukan proses advokasi itu Opung? Ya, saya pikir harus memang itu harus keharusan walaupun Genji dia memang dia harus mengikuti proses itu untuk memenuhi jam terbang. Iya. Karena seorang advokat dia tidak bisa membohongi dirinya punya jam terbang yang tinggi atau memang rendah. Makanya itu harus dilalui. Dan ini Genji dia harus banyak belajar dengan senior. Iya. Mendekati senior dengan baik. Jangan diharap kalian Genji itu senior yang mendekati kalian, tidak. Ya. Jadi kalian harus ini, artinya untuk mencari pengalaman dan memberi satu solusi-solusi maupun pengalaman-pengalaman. Oh iya. Dan di bawah artinya kayak Opung udah berapa tahun pengalamannya Opung? saya pengalamannya hampir 35 tahun jadi advokat. Jadi advokat. Iya. Tapi kalau untuk pengalamannya di LBH sendiri sudah pernah nggak Opung itu? Sudah belum pernah. Tapi pengalaman digebukin saya sudah pernah. Pengalaman digebukin kayak mana itu Opung? Digebukin saya menangani satu perkara. Saking saya itu cintanya dengan klien dengan perkara ini, saya anggap diri saya ini yang berperkara, bukan kuasa hukum. Tiba-tiba saya datang dari pengadilan membawa jurusita. Waktu itu jurusita pengadilan Jakarta Utara ke lapangan melakukan sita jaminan.
agar tidak berpindah ini hakan gitu kan. Nah, tiba-tiba lawan saya sudah ngintip. Bukan orang jurusita yang disikat, saya disikat. Waktu itu masih zaman reformasi, zaman Soeharto. Ya tentara lah ya, oknum tentara yang gebukin saya. Begitu digebukin saya, bayangkanlah 15 orang. Saya masuk ke kolongnya ini, ke kolong mobil, saya lihat dikelilingin. Akhirnya saya terobos juga dari mobil sambil digebukin, lari saya waktu itu ke kantor kelurahan. Karena waktu sudah selesai dilakukan penyitaan hanya untuk mengambil berita acara kantor kelurahan. Dan untuk biasanya kan itu kantor kelurahan baru ke BPN kan gitu. Di kantor kelurahan masuk saya ke ruangannya Pak Lurah kaget. Siapa ini katanya? Saya tutup. Kenapa? Mereka ngejar saya. Kalau enggak saya tutup itu kantor Lurah. Mungkin selesailah sabar Om Busunggu. Kita punya nama. Iya, sampai sekarang mungkin nggak ada lagi sabar Om Busunggu ya. Iya betul. Tinggal nama saja. Jadi memang kita advokat ini seru memang. Ngeri-ngeri sedap katanya. Ngeri-ngeri sedap. Jadi saya menunggu, saya telepon waktu itu POM ya. Mereka dikejar-kejar akhirnya saya keluar dan ada suatu kecintaan untuk saya. Ketika saya lewat di Jakarta Utara, gedung yang tertinggi, saya merasa bahagia. Bukan masalah honornya ya, bahagia. Kulihat berdiri megah paling tertinggi itu di Jakarta Utara, gedung itu luar biasa. Itulah seorang kecintaan seorang advokat terhadap kasus mulai dari awal sampai berdiri itu bangunan itu. Kira-kira begitu. Nah, Opung kan udah punya mental yang begitu, Opung. Jadi semua tantangan yang di jalan itu, Bang, bisa dihadapi sama Opung ini. Nah, coba Saudara Andika, bisa nggak dijelaskan apakah memang kualitas mahasiswa yang di sekarang itu masih punya yang mental-mental seperti Opung ini? Kan kita juga harus perlu belajar dari Opung ini dinamikanya di lapangan. Oke, terima kasih sebelumnya kepada abang saya, Bang Joseph. Mungkin terkait pertama ya Bang ya, terkait dengan pertanyaan abang terkait dengan mental ya. Sebenarnya mahasiswa sekarang kita eksplisitkan saja ke mahasiswa Fakultas Hukum ya. Kalau mahasiswa Fakultas Hukum itu memang mayoritas. Kalau bicara dengan mental itu sangat-sangat ada sebenarnya. Cuman mental pun, ini pandangan saya sebagai mahasiswa ya, mental pun kalau tidak diselingi dengan kualitas akademis, menurut saya itu hambar. Tidak cukup hanya mental. Yang punya mental banyak, tetapi yang punya kualitas itu belum tentu banyak juga. Dan bahkan bisa ada. Bahkan ada bisa orang yang sangat perfect, dua-dua itu dia ada. Dua-dua itu ada. Nah, ini berkaitan dengan juga, Bang. Ini berkaitan juga dengan proses bantuan hukum ini. Bayangkan ketika seorang mahasiswa mempunyai mental saja, dia hanya berani berdiri di depan dan bersorak-sorak. Tetapi dengan dia memperjuangkan suatu hak ya, tapi dia tidak tahu apa yang diperjuangkannya. Dia hanya ikut seperti situ aja. Nah, dalam artian apa? Mahasiswa sebenarnya ketika kita berbicara mental itu harus ada dan diselingilah dengan kualitasnya. Nah, jadi terkait dengan paralegal terkhususnya dan bantuan hukum ya yang diberikan oleh mahasiswa, advokasi yang diberikan oleh mahasiswa. Nah, bantuan hukum sendiri sesuai dengan amanah undang-undangnya ya, Undang-Undang Bantuan Hukum nomor, kalau nggak salah nomor 16 tahun 2011 itu tentang bantuan hukum. Bahwasanya LBH itu mempunyai hak untuk merekrut advokat, untuk merekrut paralegal, untuk merekrut dosen dan mahasiswa fakultas hukum. Nah, sebenarnya tujuannya, fungsinya apa sih sebenarnya, Bang? Ya kembali lagi seperti yang disampaikan Abang. Nah, itu yang bingungnya. Itu yang bingungnya sebenarnya di Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 justru peran daripada golongan masyarakat ini tidak dibatasi, tapi justru di KUHP sekarang itu justru dibatasi. Ini bukan bertentangan KUHP kita dengan undang-undang yang ada. Nah, ini yang harus kita sebenarnya selesaikan. Bagaimana harusnya KUHP ini dibuat? Apakah memang sesuai dengan undang-undang atau memang kita hapuskan undang-undang ini? Nah, coba gini, Bang. Kalau menurut saya, pandangan saya seperti ini. Ketika RUU KUHP mengatakan secara eksplisit hanya kepada advokat memang ya mau bagaimanapun kualitas advokatnya dia sudah melalui beberapa tahapan yang disampaikan oleh opung saya tadi. Dalam artian paralegal ini memang menurut saya ya, ini memang harus tetaplah ada dan advokasi-advokasi yang diberikan oleh organisasi kemasyarakatan dan mahasiswa. Tetapi ada tetapinya ini, Bang. Tapi yang perlu kita garis bawahi dan perlu kita ingat, kan mereka tidak terikat dengan etik nih, yang seperti yang disampaikan diskusi kita tadi. Mereka tidak terikat dengan etik manapun. Nah, alangkah lebih baiknya mereka mendapatkan sertifikasi dari suatu lembaga, contoh seperti Pradi ataupun dari LBH, agar nanti
ketika si pengeluar sertifikasi ini dapat mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan yang tidak terikat pada etik ini. Contoh seperti mahasiswa dan paralegal ini. Mereka kan belum jadi advokat, belum ada organisasinya. Nah, ketika mereka mendampingi suatu kasus, rupanya kenapa-kenapa lah kasusnya ini dan sebagainya lah. Yang kita mintai pertanggungjawabannya kepada si pemberi sertifikasi, bukan kepada secara personalnya. Menurut saya seperti itu sih sebenarnya pandangannya. Iya, coba untuk Abang Albert bisa itu yang kayak gitu dibuat. Iya, jadi pertama gini kita sampaikan dulu bahwa memang betul yang disampaikan oleh Opung Sabar tadi, kalau advokat dalam bekerja itu memang ada standar etik yang harus dijaga. Nah, problemnya kalau paralegal bekerja ada nggak standar etik yang dijaga? Kan itu jadi pertanyaan mendasarnya kan. Nah, kalau kita bergerak dari Undang-Undang 16 2011, sebenarnya kan fungsi pengawasan ini ada di kementerian ya. Kalau dulu kan Kemenkumham, sekarang tinggal Kementerian Hukum. Nah, di undang-undang itu juga dikatakan bahwa lembaga bantuan hukum itu juga menyelenggarakan pelatihan. Nah, memang kita pernah juga menyelenggarakan pelatihan paralegal. Nanti pada ujungnya keluarlah sertifikasi paralegal. Oke. Cuman memang kenapa undang-undang itu dulu dibuat untuk menanggulangi beberapa celah-celah kekurangan bantuan hukum tadi sebenarnya. Mengisi Dan kekosongan hukum. iya, dan sampai sekarang apakah itu masih relevan? Saya kan tadi udah sampaikan beberapa data ya tentang perbandingan jumlah lawyer Amerika dan Indonesia. Menurut saya sampai sekarang itu masih relevan. Cuman untuk paralegal ini bekerja juga dengan standar etik, maka pertanggungjawaban etik itu harus kita serahkan pelatihannya kepada lembaga bantuan hukum. Dan sekali lagi harus saya tegaskan, kalaupun nanti paralegal ini akan melakukan pekerjaan untuk pendampingan-pendampingan, itu tetap atas rekomendasi dan atas sertifikasi yang dikeluarkan oleh lembaga bantuan hukum. Nggak boleh sembarangan. Itu cuma spesifik untuk lembaga bantuan hukum atau juga organisasi-organisasi seperti mungkin advokat juga? Kalau advokat kan mereka udah punya pusbakum ya. Apa namanya kalau di Jakarta Utara, Opung? PBH. PBH, ya Pusat tentu Bantuan Hukum. Iya, tentu rekrutannya itu kan yang saya sampaikan tadi itu merupakan tanggung jawab etis lah dari advokat. Kan gitu. Tapi bantuan hukum ini kan bukan tanggung jawab etis kan. Itu adalah tanggung jawab negara seperti mana tadi kita kutip Miranda Rules gitu. Kalau yang punya Opung ini tuh udah tanggung jawab etis gitu. Iya. Saya juga tadi baca-baca di media di 2017 Opung bentuk PBHI ya. Iya betul. Di 2017 dan itu tanggung jawab etis betul, itu tanggung jawab etis. Oh iya. Oke. Sebentar dulu, saya masih ini bertentangan ini dengan ini saudara saya. Kenapa, Jos, Opung, bertentangan? apa nih bintang ini? Iya, Jos iya. bintang ini. Jadi sertifikasi itu bukan dari LBH-nya gitu, tapi dari kami peradil lah. Tapi mungkin Pung bisa dibuat semacam, ya harus dibuat sertifikasi Pung. Jadi mereka juga sudah melakukan PKPA misalnya, mereka sudah menangani kasus, apakah nggak bisa digolongkan mereka bisa mengurus kasus yang lain kah atau menyelesaikan kasus yang lain kah Pung? Bukan dilihat dari situ juga kan. Kami juga melihat dari kemampuan dari segi moralnya dan yang lain-lain akan kami lihat di sana kan gitu. Jadi kalau hanya LBH itu sendiri kan, ini sifatnya nanti bisa subjektif kan. Ya karena dia mungkin rajin segala macam ya di depan ketua LBH-nya gitu kan, seseorang ini misalnya ya kan. Iya. Ya mungkin kita nggak tahu sepak terjangnya di luar gitu. Iya. Atau dua-duanya gitu kan, lebih fair. Oke, oke. Nah, kalau itu sih sebenarnya gini ya. Yang penting kan kita sama-sama sepakatlah kekurangan lawyer Indonesia itu pasti untuk membentuk peradaban. Tapi nanti kalau teknisnya apakah sertifikasi itu nanti dari Peradi atau dari LBH, mungkin nanti bisa kita bicarakan. Itu kembali ke Opungnya Opung sendiri. lah. Opung setuju atau tidak ya kan? Betul, kepanggil kebijakan. Oke. Oke. Nah, Kan dekat ke Otto nih, Pung ya. iya. Nanti dibilang aja ke dia. Profesor Dr. Otto Hasibuan. Iya, nanti kita dibilang bicara aja itu nanti. Opung. Ada segmen lain kalau itu Opung. Iya. Aku mau aku mau lebih jauh ini sebenarnya membahas ini. Tapi pasal 142 ayat 3 huruf B rancangan kitab undang-undang ini mengatur bahwa advokat itu dilarang juga melakukan pendapat Opung di luar pengadilan. Jadi mereka nggak bisa berpendapat, nggak bisa melakukan klarifikasi juga di media massa
Dan ada berbagai batasan ini, Opung. Nah, menurut Opung sendirilah, eh, apakah Opung setuju dengan pembatasan ini atau justru ini menguntungkan pihak Opung atau justru merugikan ini? Baik. Menurut pendapat saya nih ya, semoga ini sama juga dengan pendapat Peradi seluruh Indonesia. Iya. Dan saya belum tahu apa saya pendapat LBH apa tidak. Iya. Kan? Dia sudah alumni, Opung. Dia sudah alumni. Oke, Iya. alumni ya. Iya. Tapi Oke, masih oke. melekat jiwanya saya lihat. Betul. Siap, Opung. Dari rambutnya kan kelihatan, Opung. Masih klimis-klimis. Pung, abang kita ini memang pejuang-pejuang hak ini abang kita ini. Memang cocoknya memang dia abang. Iya. Dia sama lah gayanya BMU musuh kan. Iya. Seperti ini juga lah. Iya, masih Oke, jadi klimis-klimis. gini, singkatnya saya tidak setuju. Karena di situ pendapat gitu ya kan, di luar pengadilan. Karena begini, seorang pengacara, dia akan memberi pendapat di luar pengadilan. Contohnya, ada suatu perusahaan PT. PT ini meminta legal opinion atau pendapat hukum ke kita. Karena jangan salah, PT juga bisa, badan hukum dipidanakan kan. Iya. Nah, ternyata lahan-lahan seorang konsultan ataupun pengacara lah ya, baik non-lead maupun litigasi, pendapat hukum ini sangat mahal lah ya. Seorang pengacara juga akan memberikan pendapat hukum sehubungan dengan perusahaan itu. Iya. Kalau diminta gitu. Ini riskan. Saya bilang itu, seperti apa itu? Nggak usah, menurut saya dihilangkan aja lah itu menurut saya. Jangan curiga-curiga lah pejabat ini sama ini, pemerintah ini sama advokat. Betul. Entah mungkin apa namanya itu diajar yang tidak. Janganlah, percayalah bahwa kita advokat itu tetap terikat dengan kode etik dan penegak hukum juga kan. Jadi gitu maksud saya. Jadi dihilangkan aja menurut saya itu. Dihilangkan aja, Biar aman Opung. gitu. Tapi memang kan ada beberapa kasus gitu, Opung, dinaikkan ke media sosial kan, itu menyebabkan gaduh lah, Opung. Jadi berantem orang kayak gitu. Iya. Nah, menurut Opung, kan ada pendapat, ada beberapa misalnya di internet itu kita lihat misalnya ada pengacara yang sampai kayak gini-gini itu, Opung. Nah, itu bagaimana, Opung? Itu kan mencerminkan pengacara bukan tidak baik, tapi menggambarkan bahwa pengacara itu bisa kelakuannya bahkan kalau tidak dibatasi mungkin bisa melakukan apa saja. Itu. Iya. Nah, balik aku sangat sepakat dengan pendapat Opung kita ini ya. Jadi begini, itu tadi satu hal sebenarnya pendapat berupa legal opinion. Tapi kan kita juga jangan lupa ya, satu-satunya yang bisa membatasi tindakan kita itu ya hanya klien kita itu sendiri gitu. Makanya kan kalaupun memang ada beberapa kerahasiaan yang harus dijaga, biasanya kita berkontrak dengan klien itu dengan membuat non-disclosure agreement, perjanjian kerahasiaan. Artinya yang menentukan kita melanggar apakah layak disampaikan ke publik atau tidak, yaitu klien. Dan rujukannya apa? Non-disclosure agreement. Terus yang kedua, kita kan sering juga ya, advokat apalagi lah seperti Opung Sabar diundang ke TV. Terus yang mau disampaikan itu apa? Kalau bukan tentang kliennya, kan kira-kira begitu ya. Jadi menurut saya ini akan membatasi. Cuman kalau tadi terkait ada beberapa lawyer yang terlalu berlebihan menyampaikan, balik lagi itu ukurannya adalah etis. Ya laporkan aja ke Dewan Kehormatan, kan begitu kira-kira Opung ya. Laporkan ke Dewan Dan Kehormatan. mungkin Opung bisa tambahin nggak apa sih batasannya yang menjadi seorang misalnya pengacara atau advokat itu bisa menyampaikan tentang kasusnya mungkin yang ditangani juga. Baik, jadi begini. Seorang advokat itu mendampingi kliennya di dalam dan di luar pengadilan mempunyai hak imunitas. Betul. Nah, hak imunitas ini sejauh mana? Kadang-kadang ini sekarang yang menjadi pembicaraan yang paling itu hangat ini mengenai apabila pengacara itu melaksanakan tugas dengan etiket baik. Etiket baik. Etiket baik ini seperti apa? Itu harus dirumuskan secara normatif dan jelas. Biar tidak tidak terus artinya salah pemikiran terus antara penyidik lah dengan seorang pengacara. Akhirnya pengacara sekarang bulan-bulanan sekarang. Karena seakan-akan tidak ada perlindungan lagi. Bahkan lahan-lahan kita di undang-undang yang akan datang ini juga makin mulai dikebiri hak kita ini. Ini sekarang paling mengerikan. Apalagi memeriksa seorang saksi dibatasi, ada beberapa institusi yang membatasi itu. Padahal pendampingan sejak dipanggil oleh pihak penyidik, kepolisian maupun jaksa maupun KPK maupun yang lainnya sejenis itu sudah harus wajib didampingi advokat karena ini saksi berpotensi menjadi tersangka. Jadi
seorang advokat kan harus kita lindungi haknya mulai dari awal begitu. Betul, Seperti itu sepakat menurut sekali. saya. Nah gini, brother, aku gini ya, maksudnya, kalau ini dalam konteks pidana ya, kita anggaplah kasus pencurian gitu kan, yang terlibat mulai dari awal contoh sampai akhir itu, sampai putusan, mulai dari penyelidikan sampai putusan, itu kan advokat ada semua ya, Iya. mendampingi semua ya. Iya. Tapi kalau kita bicara parsial dalam proses penyelidikan dan penyidikan kan hanya ada polisi, penuntutan dan persidangan hanya ada jaksa dan hakim. Tapi kita terlibat di semua proses itu gitu. Nah, artinya kalau ini dibatasi, padahal kalau kita cerita jujur yang paling tahu kasus itu kan advokat ya. Betul. Artinya kan dia bisa memberikan juga pemahaman hukum kepada masyarakat. Nah, kalau undang-undang membatasi gimana dia membentuk opini untuk mencerdaskan masyarakat, kira-kira begitu. Nah, menurut saya ini agak nggak relevan lagi di era sekarang. Artinya kalau ini dibuat, artinya pembentuk undang-undang menaruh ketidakpercayaan bahwa advokat itu akan menyalahgunakan wewenang yang dia punya menyampaikan pendapat tentang Tapi kan kliennya ke memang Bang publik. ada beberapa kasus yang begitu. Jadi Itu untuk- laporkan ke Dewan Kehormatan. Iya. Laporkan ke Dewan Kehormatan. Untuk ukuran tidak baik yang dikatakan oleh Opung Sabar tadi, apakah ada ukuran tidak baiknya, Bang? Sebenarnya gini, di Undang-Undang Advokat kan di pasal 16 ya. Ada kemudian putusan MK nomor 26. Nah, kalau kita bilang itikat baik ini ukurannya apa? Ukurannya peraturan perundang-undangan gitu. Artinya sejauh saya tidak melanggar peraturan perundang-undangan, saya melaksanakan itikat baik, Tapi kira-kira begini begitu. juga dia Bang. Dalam artian itikat baik yang Abang sampaikan tadi harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan ini ya. Itikat baik itu pun terkadang di dalam undang-undang kita, kalau kita lihat beberapa ya, itu pun belum ada juga. Contoh kalau kayak ini yang tadi kita merasa terbatasi kan atas satu pasal ini nih. Tapi di undang-undangnya di penjelasannya pun tidak ada cukup jelas. Jadi kita kan tafsir Ya, menafsir. betul. Tafsir Sebenarnya apa menafsir yang ini. dimaksud mereka itu kan gitu, Iya, betul. tafsir menafsir. Dan ketika kita sudah tafsir menafsir, hal ini dan pasal ini, pasal akuo akan menjadi pasal karet dan untuk mengkriminalisasi seorang advokat. Iya, membatasi lah ya. Kita bilang bukan mengkriminalisasi, Abang membatasi. sepakat nggak di bagian itu? Ya aku sepakat, artinya advokat itu nggak boleh dibatasi karena saya cerita logika sederhananya tadi yang mengerti mulai dari awal sampai akhir kasus itu ya advokat gitu. Satu-satunya yang bisa membatasi dia adalah non-disclosure agreement ketika memang dipersyaratkan dan diperjanjikan dengan kliennya untuk tidak disampaikan ke publik, kira-kira gitu. Oh iya, oke. Dan Nah, ini juga Bang, iya. dan ini juga ya. Mungkin beberapa kasus kita lah ya di Indonesia kita ini, di Indonesia kita tercinta ini Pung. Ya, Iya. kita tahulah bahwasanya kalau suatu kasus kita berbicara pidana ya, memang ada beberapa lah perdata terkait dengan masyarakat adat, tanahnya dan sebagainya. Tapi kita paling sering bicara pidana. Pidana ini biasanya banyak disalahgunakan, seseorang yang tidak bersalah dikriminalisasi. Kemudian upaya masyarakat, kalau saya membaca ya, upaya masyarakat sekarang itu melalui media sosial. Dalam artian, ketika suatu kasus itu sudah tidak digubris oleh pintu pertama di proses peradilan pidana ini yaitu kepolisian, mereka itu memviralkan. Jadi muncul slogan ini, No viral, no justice. No viral, no justice. Iya. Tidak viral, tidak ada keadilan. Iya. Nah, jadi ini kan dipergunakan Iya, masyarakat. ini pula Pung yang dibuatkan jadi apa Pung? Jadi apalah aku bilang? Jadi senjata. Jadi untuk dari advokat juga dari masyarakat itu yang disebut. Iya, betul. Dan ketika itu pun ya ketika kita berbicara media sosial pun ada juga aturan di negara kita yaitu undang-undang ITE kan nggak boleh juga kita sembarangan. Tapi kita nggak membahas ke bagian sana. Kita membahas bagian no viral no justice ini. Nah, Iya. menurut Abang lah dulu pertama terkait dengan ini. Ketika pasal 142 ayat 3 ini huruf B nanti disepakati lah ini. Disepakati. Otomatis ketika penjelasannya pun sudah cukup jelas dan tidak ada disampaikan dalam undang-undang. Ini kan sangat berpotensi membatasi advokat yang seperti yang Abang sampaikan tadi. Iya. Yang dimana kita tahu, masa seorang advokat dibatasi? Sementara kita tahu loh, kalau sistem peradilan pidana Indonesia kan kita melewati 4 tahap nih. Kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga permasyarakatan muaranya. Nah, kedua di awal ini kepolisian dan kejaksaan ini kan memiliki lembaga pers sendiri juga. Betul, betul. Mereka juga melakukan press conference. Betul, betul. Preskon, kan? Bahkan mereka juga menceritakan kronologi kasus dan sebagainya dan sebagainya. Iya. Mereka kenapa diperbolehkan? Kenapa seorang advokat dibatasi demi kepentingan kliennya? Yang notabene kita tahu lah, misalnya, ya oke ada beberapa advokat yang terlalu liar, tetapi kan ada juga advokat yang memang mengklarifikasi, meluruskan dan sebagainya. Saya bukan bermaksud membela advokat, Iya. tapi kalau kita berbicara KUHP,
kita berbicara seluruh elemen para pihak dalam peradilan pidana, seperti hakim, jaksa, pengacara, saksi, ahli, dan sebagainya. Tapi kenapa harus ada pembatasan khusus kepada advokat ini melalui pasal 142 ayat 3 huruf B RUU KUHP ini? Iya, itu dia. Jadi ya mudah-mudahan lah mahasiswa mendukung ya. Maksudnya begini, saya paling nggak suka lah advokat itu dibatasi. Kalau polisi ngasih statement di media sosial bebas, jaksa ngasih statement di media sosial bebas. Nah, satu-satunya yang dilarang di padahal RKUHP ini advokat. Padahal harusnya setara ya. Iya kan Opung, padahal harusnya setara ya. Nah, ya artinya kan memang pembuat undang-undang nggak percaya ke advokat kan. Artinya kalau kita bicara itu jadi ngasal, jadi sembarangan ya. Menurut saya nggak suka Pasal lah karet gitu juga pasal jadinya karet jatuhnya, gitu. Kalau memang polisi nggak dibatasi, jaksa nggak dibatasi, hakim nggak dibatasi, lembaga permasyarakatan nggak dibatasi, ya jangan batasi advokat dong. Betul. Gitu. Setidaknya berjalan sesuai dengan koridornya masing-masing. Iya, Tidak ada masing-masing. pembatasan-pembatasan. Betul. Oke. Jadi Opung nanti kalau udah disahkan ini RUU ini, Opung nggak bisa lagi sembarangan masuk TV. Tapi kemarin udah masuk TV Opung kan? Udah pernah masuk TV kan Opung? Sekarang kita puas-puasin dulu. Oh iya. Kemarin kan ada foto profilnya itu Opung dia. Iya. Iya. Saya pikir ya, sebagai tambahan Pak Iya. ya. Kelihatannya saya lihat ini yang merancang apa namanya itu Peraturan ini ya. mungkin hanya sepihak. Coba kalau diajak mahasiswa dari USU contohnya ya kan, kalangan mahasiswa Iya. dari advokat, Paralegal. para legal, profesor, tidak perlu narapidana. Iya, betul, betul. Dibuat dari semua segmen untuk pandangan untuk membuat undang-undang ini. Iya, Tidak iya. terjadi nih. Iya, iya. Kenapa? Narapidana sudah pernah mengalami Betul, sakit. betul. Iya iya iya. Betul Opung, betul Opung. Mahasiswa juga. Iya. Biar lebih artinya mahasiswa jangan salah loh. Iya. Mahasiswa pandangan apanya luas nih. Iya. sebenarnya. Apalagi sekarang generasi G ya. Lahir di kandungan mereka itu sudah teknologi melonjak. loh. Betul. Luar biasa. Betul, Begitu lahir mereka itu, waduh kalah ini yang apa ini? Yang apa? Yang tua-tua ini senior Iya, iya. soal untuk belajar lah ya. Kita jangan ragukan mengenai saya akui, mengenai kepintaran mereka dalam teori jago. Iya, Begitu dipencet semuanya ini handphonenya itu, semua dapat semua itu ilmu-ilmu hukum betul. sama mereka. Iya. Nah ya, itu maksud saya. Jadi tolonglah, kalau membuat ini, tolonglah sekali lagi, ditunda dulu nih, nah. Diajaklah seperti yang tadi itu, saya katakan itu, semua komponen, mahasiswa, advokat, profesor, para narapidana, ada beberapa narapidana, dan pemuka agama juga ya, Iya. jadi semuanya. meaningful Iya, participation. jangan jadi bisa diterima oleh semua masyarakat. Betul. Jangan artinya sekarang dibuat lagi undang-undang ini, dibuat lagi tahun depan, miliaran rupiah biayanya kan. Betul, gitu kan. betul, betul. Udah dikasih aja itu untuk kita ini kan. Iya. Iya. Nah, selesailah untuk pembahasan itu sebenarnya. Berarti undang-undang advokat ini sebenarnya khususnya di pasal 142 ayat 3 ini, khususnya spesifik di huruf B, berarti pendapat daripada advokat itu harusnya diperbolehkan. Bukan harusnya diperbolehkan, malah harus didukung Malah gitu harus loh. didukung. Karena dia yang ngerti sejak awal sampai akhir kasus itu gitu. Harus Apalagi didukung. kasus itu membutuhkan atensi publik ya. Iya, Soalnya iya. sekarang kan opini publik itu bisa berpengaruh kemana aja kan Opung kan. Betul. Karena gini, pengaruhnya begini. Mengerikan ini. Mengenai pra peradilan tidak fokus di basis ini. Iya. Misalnya seorang misalnya ditahan sampai putusan ini ingkrah, bahkan mungkin maaf ya, sampai ke Mahkamah Agung kasasi. Setelah beberapa tahun dia udah ditahan, ya kan gitu kan? Ternyata putusan Mahkamah Agung bebas murni atau bebas dan sejenisnya. Nah, padahal dia tadinya seumpama ini pekerja lah, Iya. tidak masuk kerja 7 hari atau 8 hari, dipecat dong. Iya, iya. Belum lagi istrinya lagi hamil, anaknya 3. Masa depannya ini bagaimana? Iya. Betul. Jadi gini, jangan dibatasi lah. Artinya, kalau misalnya sanksi, seumpama putusan bebas, ataupun peradilan yang lainnya, masa pra peradilan nih, ya sanksi hukumnya ini dong, yang berat dong dibuat, yang bisa menjamin kehidupan dari orang yang tersakiti hukum ini, yang ditahan ini. Padahal dia tidak bersalah kan? Itu maksud saya. Nah, jadi menurut saya kurang fair ini. Iya, betul, rancangan ini. betul. Oke, Pung. Mungkin terkait dua kata yang Opung sebutkan terakhir tadi, yaitu kurang fair ya, kurang fair. Oke. Coba jika kita telisik lagi, Pung, RUU KUHP ini ya. Kalau kita mundur sedikit ke pasal 33 rancangan undang-undang KUHP. Nah, bahwasanya yang pada intinya mengemukakan
advokat hanya mendengar dan melihat saja ketika pada tingkat penyelidikan dan penyidikan. Tetapi ketika ada pertanyaan mengintimidasi dan menjerat, barulah advokat itu boleh berbicara atau memberikan bantahan ketika proses penyelidikan dan penyidikan. Nah, di satu sisi, kalau kita berbicara intimidasi dan pertanyaan menjerat, ini kan sebenarnya pandangan subjektif lah ini kita bilang, Pung. Bisa saja menurut Opung contohnya itu menjerat, menurut penyidik tidak, atau begitupun sebaliknya. Nah, dengan adanya nanti disahkannya pasal 33 rancangan undang-undang KUHP ini, apakah itu fair tetap atau memang menurutnya ya biasanya pada praktiknya biasa seperti apa, Pung? Jadi advokat itu bukan cuman dilarang di luar, Opung, tapi ke dalam juga dilarang ini, Opung. Iya. Saya tanggapi sedikit praktek atau Iya. pengalaman saya. Iya. Jadi saya pikir polisi ini jangan membatasi semua advokat. Bahkan sebetulnya pertanyaan polisi itu diberikan kesempatan kepada terperiksa lah ya, maupun sebagai saksi tersangka, seluas-luasnya diberita cara itu, biarpun 5 lembar seumpama. Nanti mereka yang rumuskan gitu. Iya. Jadi kadang-kadang polisi ini ada pengarahan-pengarahan pertanyaan, nah, gitu, membatasi jawaban daripada ini, menurut saya kan, daripada membatasi jawaban-jawaban daripada klien kita ataupun tersangka ini gitu. Ini saya pikir nggak fair. Kasih sebebas-bebasnya menjawab pertanyaan itu. Mau 5 lembar pun itu satu pertanyaan. Ya itu kan tugas polisi membuktikan kan gitu. Iya. Jadi biar fair nanti sampai artinya berkas perkara ini lengkap nanti selengkap-lengkapnya di kejaksaan, di penuntut umum. Dan tidak ada lagi seperti yang di rancangan undang-undang ini nanti di dalam penuntutan nanti harus dihadirkan jaksa lagi, saksi ahli dan lain-lain. Jangan. Jadi apa artinya itu P21 sampai makanya berkas sudah lengkap, ya kan gitu. Jadi dilengkapin dulu. Jadi sehingga ketika ini lengkap, oke, main kita di persidangan gitu. Semua membuat suatu argumentasi hukumnya kan gitu. Kalau bebas ya dibebaskan. Kalau mau terhukum dia itu dihukum gitu. Jadi jangan lagi ada tambahan acara-acaranya misalnya penambahan saksi, penambahan ini itu namanya tidak mempunyai lagi ajas apa namanya itu pengadilan kita itu undang-undang kita itu ajas peradilan cepat. Iya, biaya cepat ya, Opung. Betul-betul akhirnya. Itu menurut saya. Iya, tapi Opung pernah nggak punya pengalaman kayak gitu, Opung? Nah, waktu Opung menangani perkara ini, ngurus kasus lah ini, Opung. Pernah nggak itu ada orang mereka ini, Opung, penegak hukum yang lain juga mengintimidasi kliennya Opung. Nah, dan Opung bisa nggak mengeluarkan pendapat atas intimidasi itu? Atau mungkin melalui surat atau apakah yang lain, Opung? Mungkin melalui pembicaraan dengan penegak hukum ini juga? Dulu pernah, tapi sekarang mungkin karena mereka tahu saya itu ketua Peradilan Jakarta Utara, mereka tuh pernah intimidasi. Kesini ditanya nih. Iya, ini mungkin juga bisa dijawab sama Pak Bintang sini. Ya jadi gini, pertama tadi bro kita Andika nyinggung soal pasal 33 ya. Dan kalau kita cek sebenarnya di KUHP lama, begitu juga bunyi pasalnya juga kita itu hanya bisa untuk mengikuti jalannya pemeriksaan tanpa bisa berkomentar. Nah, singkat cerita saya pernah diskusi lah sama seorang jaksa ini, jaksa idola saya lah. Beliau sudah almarhum, namanya Opung Togar. Jadi Opung Togar ini dulu pengajar kami di Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron. Saya cerita ke beliau, karena memang pengalaman empirik kita ketika saksi yang kita hadirkan atau saksi yang akan dijadikan tersangka diperiksa oleh penyidik, itu kadang kita merasa nggak fair. Nah saat itu kan kita nih, mohon maaf sekali, kita kan nggak ngerti namanya koordinasi-koordinasi ya, artinya strict to the undang-undang aja kan. Artinya karena memang kita pahami dibatasi dalam KUHP, kita pun nggak berani komentar banyak. Dan itu menurutku hal yang menyedihkan bagi seorang advokat. Kita melihat saksi yang kita hadirkan atau klien yang kita dampingi itu dicecar. Yang kita rasa pun memang banyak kesalahan dalam proses pencecaran itu, gitu. Terus kalau teman-teman pernah lihat di pemberitaan media belakangan ini ya, waktu itu Pak Jokowi itu kan didampingi sama anaknya Pak Otto Hasibuan ya. Siapa namanya beliau itu? Pak Yakub. Nah kan Pak Yakub itu sempat dibuat duduk di belakang. Apakah memang itu bentuk penghargaan terhadap advokat? Menurut saya tidak. Karena memang undang-undangnya juga berkata demikian. Dia itu hanya sebatas mengikuti jalannya pemeriksaan. Jadi menurut saya advokat itu selain juga duduknya harus berdampingan, ketika juga
pemeriksaan atau pengambilan keterangan dari penyidik itu dianggap terlalu menekan kliennya atau mengintimidasi kliennya, maka advokat itu ya bisa melakukan argumentasi sebaliknya ke dia, menentang itu juga gitu loh. Iya. Karena kan yang mau kita cari di pidana ini kan kebenaran material. Kalau kita advokat merasa ada kesalahan penyidik mempertanyakan itu dan juga saksi kita rasa ada kesalahan dalam menjawab itu, berarti itu kan ada sesuatu yang salah ya. Gitu. Kayak mana nanti contohnya ya kan Bang, kayak mana nanti si terperiksa duduk di depan, advokat duduk di belakang, ketika terjadi suatu contohnya intimidasi dan penekanan, bagaimana advokatnya langsung nanti mau menyangga itu, sementara dia duduk di belakang ya kan Bung? Iya, itu dia. Tapi saya rasa kalau Opung Sabar paling nggak suka lah ya Pung ya, ketika ada saksi kita dicecar atau malah kita duduk di belakang kan, kita ini kan bukan penjaga badan belakang ya, kita kan orang yang fight di depan gitu, mendampingi mereka sampai akhir gitu. Mungkin sebagai tambahan. Iya, ya. iya. Jadi tadi nggak tuntas mengenai seorang ditahan tadi itu, ternyata bebas lagi ya putusan itu. Jadi di dalam rancangan undang-undang yang akan datang, yang tidak dijelaskan di sana secara detail, artinya belum berasa keadilan ya. Tuntutan ganti rugi itu bayangkan sudah ditahan beberapa tahun bebas gitu. Ke negara itu tuntutannya hanya maksimal saya lihat itu 5 juta gitu. Iya. Sementara hidupnya sudah diputus perusahaan, sudah nganggur gitu. Iya. Nah, jadi saya kira kurang fair. Kurang fair ya Opung ya. Janganlah. Pemerintah harus wajib untuk mengganti. Iya. Di luar negeri aja bayangkan. Jangan pula kita dilarang di dalam, dilarang juga di luar kan Opung kan. betul. Iya. Janganlah. Iya, janganlah, harus Iya. diberikan ruang kebebasan. Betul. Iya, iya. Tapi sebebasnya juga namun terikat ini Opung. Terikat kode etik ya, Iya, dengan kode aturan. etik. Iya, iya. Mungkin sedikit kita beralih Pung. Ini hampir sama terkait dengan pendampingan juga ya, pendampingan. Ada juga di dalam pasal RUU KUHP kita yang 2025 sekarang, ada itu tepatnya di pasal 146 ayat 1, ayat 2, dan yang menjadi masalah menurut saya ya di ayat 4. Yang pada intinya ketika ayat 1 itu mengatakan bahwasannya pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana 15 tahun sekian-sekian, dia itu didampingi advokat. Iya, di atas 5 tahun kalau dalam undang-undang. Ya, itu yang lama. Iya. Yang dia lama di atas 5 tahun wajib didampingi advokat. Nah, di bawahnya ya biasa kondisional. Nah, di ayat 2-nya ketika dia tidak mampu, pejabat berwenang itu wajib hukumnya wajib mengatakan bahwasannya kau harus didampingi advokat. Oke, mungkin saya sepakat di pasal 1 sama 2 di ayat 1 sama ayat 2 ini. Tapi kalau kita membaca pasal 4 tersebut nanti di kemudian di pasal 4-nya terbuka lagi peluang bahwasanya si tersangka ataupun si terdakwa yang sudah hukumnya wajib didampingi ketika sesuai dengan ayat 1 dan ayat 2 ini bisa tidak didampingi advokat. Dikarenakan di ayat 4 dikatakan bahwasannya yang pada intinya bahwasannya ketika tersangka atau terdakwa menolak, dia boleh tidak didampingi. Sementara ancaman pidananya bukan main-main loh, Pung. Pidana mati, seumur hidup, 15 tahun atau lebih, dan sebagainya. Dan kalau dia tidak mampu, pejabat berwenang menyediakan advokat cuma-cuma, pro bono pro deo. Betul. Di ayat 4 dibuka peluang itu. Betul. Kan ya kita paham lah Pung bagaimana dinamika di negara kita ini yang begitu banyaknya intervensi, intimidasi. Nah, ini bagaimana ini pandangan Opung lah dulu. Saya kira begini, pertanyaan ini contoh kepada rekan saya yaitu Albert Joshua Bintang SH. Oke, kita open langsung Bang Albert. Silakan Bang Albert. Langsung saja Bang Albert. Soalnya kemarin itu dia curhat gitu, ada kliennya seperti itu. Iya, iya. Jadi gini kan kalau kita lihat ya di pasal 146 itu ya. Dia kan pasal 1, 2 itu wajib di situ ya. Ya, Pasal 3-nya advokat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 wajib memberikan bantuan hukum. Nah, di ayat 4 ini saya bacakan ya. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 tidak berlaku jika tersangka atau terdakwa menyatakan menolak untuk mendampingi advokat yang dibuktikan dengan berita acara gitu. Nah, kalau kita lihat ini secara tulisan ya, ini kan sebenarnya kayak nggak ada masalah gitu ya. Tapi kalau dari pengalaman empiris begini, teman-teman. Ada satu kasus yang dimana dia tidak didampingi advokat, tapi secara tiba-tiba berita acara penolakan itu ada. Ada 2 kemungkinan. Pertama, kemungkinan dia diintimidasi untuk tidak didampingi. Yang kedua, kalau teman-teman pernah tahu istilah daripada lama,
mending kau nggak perlu didampingi pengacara. Nanti biar kita yang aturkan semua. Itu pengalaman empiris. Terus yang kedua begini, ada fenomena dia didampingi oleh pengacara dan punya surat kuasa, itu nanti dilampirkan dalam berkas perkara. Tetapi sampai pernah saya baca satu tulisan namanya itu fenomena pengacara pohon mangga. Kliennya diperiksa, tapi lawyernya duduk di pohon mangga. Ini aku gitu. baru tahu ini Opung ini Iya, kalau ada fenomena pengacara pohon mangga gitu. ini. Jadi di kantor polisi itu kan biasanya tuh ada pohon mangga ya, atau pohon pada umumnya lah. Surat kuasa ada, tapi ketika saksi atau kliennya yang didampingi atas penunjukan dari penyidik itu diperiksa, mereka itu duduk di pohon mangga, nggak ditahu apa yang diperiksa. Jadi ini sama aja sebenarnya, mau penolakan maupun ada surat kuasa yang kliennya itu sudah tanda tangan tapi tidak didampingi. Menurut saya itu akal-akalan berdasarkan pengalaman empirik, gitu. Kan kalau kita lihat dalam standar pembuktian pidana ini ya, kalau Prof. Edi bilang itu harus lebih terang daripada cahaya katanya kan. Jadi perolehan bukti itu pun standar dalam pidana itu kan ada. Dia itu memang harus diperoleh secara patut, dan patut ini juga ukurannya ada. Bagaimana seseorang nanti memeriksa berkas perkara ini di persidangan kalau memang ada dua surat tadi. Pertama surat kuasa tapi fenomena pohon mangga. Yang kedua dia ada berkas yang menyatakan penolakan untuk didampingi pengacara. Oke lah untuk kasus-kasus yang kita anggap ringan. Tapi kalau dia kasus-kasus yang memang kalau dalam bahasanya advokat ya, itu yang kasus berdarah itu artinya menyebabkan kematian. Ini kan di Indonesia seringlah kita lihat fenomena-fenomena yang buktinya dipalsuin, keterangannya diintimidasi, cara-cara pengambilan keterangan ini tidak sesuai dengan peraturan. Menurut saya itu tidak tepat dalam peraturan ini gitu. Kalau memang negara sudah mau membuat standar hukum kita lebih tinggi, jangan ada dibuat ruang-ruang untuk oknum tertentu memanfaatkannya. Kalau memang pasal 1, 2, dan 3 sudah mengatakan wajib, jangan di pasal 4 dikasih kesempatan kepada awam hukum untuk melakukan penolakan. Secara logika lah kita pikirkan, apakah ada orang yang menolak untuk didampingi? Tapi kalau kita berbicara tentang hak Bang, itu hak kami juga kan untuk menolak itu. Betul. Tapi ketika seseorang nih mau didampingi, mana lebih baik? Dia berdiri sendiri atau ada pendampingnya? Mana dia lebih pede untuk menjawab pertanyaan itu? Oh iya. Makanya secara psikologi pun kita nggak perlu membahas ini terlalu detail dan mendalam. Artinya psikologi orang pun ketika ingin memberikan keterangan, Sudah dia tertekan akan dia. lebih enak didampingi oleh seseorang daripada tidak sama sekali. Gitu Ya kita kira-kira. kalau juga berbicara sejarah juga ya Bang ya, Abang udah lama di LBH ya. Iya. LBH kan pro bono. Iya. Pro bono ya. Nah, dalam artian bahwasanya kalau kita secara filosofis ya LBH ini kan dihadirkan untuk mendampingi orang yang tidak mampu. Orang yang tidak mampu. Bahkan kalau memang sudah mampunya ya sudah. Contoh sekelas Opung kita ini kita panggil kan bisa sebenarnya kan itu kan. Dalam artian ya sudah ketika saya sepakat sebenarnya sama abang saya ini. Kalau memang dia sudah wajib nggak sunnah ya kalau di Iya. kita orang muslim Kan ya itu sunnah ya. imperatif ya, memaksa kan gitu. Ah. Pasal 1, 2, 3 itu kan imperatif, wajib memaksa ya gitu. sudah laksanakan aja kewajiban itu. Betul. Jadi nggak perlu aja ditambahi yang Ini lain-lainnya kan ya udah. membuka ruang ini Bang. Ini dia kan membuka ruang Bang. Betul. Kecuali tadi ya tetap klausal ya entah lain-lain lah dibuat mereka terserah mereka lah. Tapi kan ketika seperti ini ada jika kok kalau jika-jikanya kita kan ya tahu lah kayak mana praktik kita yang seperti Betul, kita betul, diskusikan betul, tadi betul. tuh. Oke. Nah. Nah, dari tadi kan kita udah diskusi tentang pasal-pasal ini. Udah dari rancangan KUHP-nya, spesifik mengenai pasalnya, ada beberapa kekurangan juga. Ada beberapa beberapa kekurangan lah aku bilang. Nah, aku mau kembali ke awal sebenarnya, kita runutkan ke bawah dari pertama hingga akhir tadi. Sebenarnya ini membutuhkan kebijakan yang lebih bisa menjangkau semuanya. Nah, sebagai sebenarnya Pung, ini juga udah masuk segmen penutup sebenarnya ini. Mungkin dari Opung, Abang Da Albert Bintang juga, dan Saudara Andika Sitinjak mungkin bisa langsung closing statement ini Opung. Kebijakan dari pemerintah juga, bukan dari pemerintahnya juga, dari legislatif selaku pembuat undang-undang. Nah, supaya ini bisa diperbaiki, dan juga pesan-pesan untuk masyarakat juga Opung, supaya mereka juga taat hukum Opung. Dimulai dari Opung lah ini. Baik, nanti ditambahkan ini ya, teman-teman semua. Kalau dari saya, tetap
tadi apa yang kami bahas itu dimasukkan menjadi catatan penting untuk mensahkan undang-undang ini. Begitu. Dan agar masyarakat merasa tentram. Mungkin dari saya. Oke, dilanjutkan langsung saudara Bintang aja langsung. Iya, terus begini, kita harus sadar ya, ini kan menyangkut keseharian kita nanti ya, pembicaraan mengenai KUHP ini. Dan saya tetap pada statement bahwa kebutuhan advokat kita itu masih kurang di Indonesia. Tapi satu yang selalu keluar dari lampu sorot pembahasan KUHP ini adalah paralegal, gitu. Dan saya berani mengatakan bahwa satu-satunya yang tersisa idealismenya itu dalam proses penegakan hukum ini yang murni ya 100% itu ya paralegal gitu, karena mereka masih jauh dengan yang namanya bayaran dari klien. Artinya mereka murni melakukan itu karena dorongan hati. Gitu. Terus yang kedua, kita juga harus melihat bahwa pembuat undang-undang ini jangan membuat pembatasan-pembatasan lah terhadap advokat. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa sejak awal hingga akhir dalam konteks perkara pidana, sistem itu kan advokat selalu ada di dalamnya. Mulai dari penyidikan sampai nanti eksekusi putusan. Advokat selalu ada di dalamnya. Dan karena saya sangat mencintai profesi ini, saya sangat menyayangkan ketika ada yang mencoba-coba membatasinya. Oke, ada oknum ada, tapi ada juga nanti yang mengkoreksi itu, Dewan Kehormatan gitu. Jangan negara karena profesi kita ini dengan kondisi masyarakat dan sosial hari ini dibatasi gitu. Contoh karena takut viral, kita dibatasi berbicara. Padahal kalau nggak diviralin mereka nggak kerja gitu. Kondisi-kondisi itu juga harus dilihat dari sudut kacamata pembuat peraturan. Dan mungkin sekaligus mengakhiri statement saya, ya alangkah baiknya lah semua stakeholder yang terlibat, karena ini adalah salah satu produk yang dinanti-nantikan Indonesia, KUHP ini. Dan saya lihat di beberapa podcast-podcast yang membela untuk segera disahkan. Ya marilah waktu yang tersisa ini, dari semua hal yang mungkin untuk diberikan masukan terbaik, dimasukkanlah nanti ke RUU KUHP. Agar nanti masyarakat yang betul-betul menggunakan ini seperti pandangan hukum progresif, bahwa hukum itu bukan untuk bahwa hukum itu bukan untuk masyarakat, tetapi masyarakat untuk hukum, kira-kira begitu, teman-teman. Mantap Abang Da. Oke, dilanjutkan saudara Andika Sitinjak langsung aja. Terima kasih Abang Da Joseph. Mungkin saya berbicara dari kacamata objektif ya Bang ya. Sebenarnya kami dari elemen mahasiswa sangat senang karena selama ini yang kita gunakan baik dari hukum material kita yaitu KUHP itu dan hukum formil kita KUHP itu memang warisan kolonial Belanda. Mulai dari zaman kita bahkan merdeka ya. Nah itu memang warisan Belanda. Nah ketika ada terobosan baru seperti ini, itu adalah sangat luar biasa. Bayangkan kita udah 80 tahun yang merdeka ya. Baru kita munculkan produk kita sendiri, produk nasional kita. Puji Tuhan kalau nggak salah 123 atau 122 hari lagi ya yang akan berlangsung hukum material kita yang baru. KUHP baru kita. Nah itu kan apresiasi lah. Ya walaupun banyak kontroversi di dalamnya karena kita pun nggak bisa membatasi itu. Namanya kita apalagi mahasiswa hukum atau orang hukum, menafsirkan itu pasti bisa berbeda-beda. Tapi bagaimana kita mempraktikkannya nanti kan itunya. Nah kita berbicara ke KUHP-nya. Mungkin harapan saya sebenarnya seperti yang disampaikan oleh abang saya Bang Bintang tadi juga. Stakeholder yang terkait ini terkhususnya kepada legislatif kita yang di Senayan sana. Khususnya lagi kalau di advokat. Khususnya lagi kalau di advokat lagi ditambah ya bang saya lagi kan. Karena memang ada anggota-anggota DPR RI kita kan yang advokat, terkhususnya Komisi 3 lagi kan. Nah, dalam artian ketika membuat suatu kebijakan, ketika membuat suatu peraturan, hal yang paling dasar lah di undang-undang perancangan peraturan perundang-undangan apa yang kita buat? Asas keterbukaan. Meaningful participation, partisipasi publik. Karena kita tidak bisa menyamakan apa yang menjadi pikiran kita kepada pikiran orang lain. Itu nggak bisa. Nah, dalam artian laksanakan saja itu. Laksanakan saja. Dan kalaupun dilaksanakan itu bukan cukup hanya 1-2 kali untuk melaksanakan itu. Bukan. Coba ketika legislatif membuat sebuah peraturan perundang-undangan, diundang dulu, jangan yang kita di pusat-pusat ini. Coba undang dulu yang dari daerah sana. Jujur ya. Kami memang kayak yang dari Sumatera Medan ini ya, keterbatasan akses ke nasional itu sangat jarang bang, terkhususnya dari BEM ini ya, itu sangat jarang.
Sangat jarang. Makanya banyak-banyakan memang yang gerak itu BEM-BEM dari Jawa sini ya. Karena memang kami akses ke nasional, ya paling kami mengikuti kancah nasional, contoh seperti BEMSI. Ya puji Tuhan, kayak kami masih kancah Sumatera ya. BEM FAUSU terpilih menjadi Tapi sudah berkontribusi juga, iya, ikut juga berkontribusi. koordinator pusat aliansi BEM FA Fakultas Hukum Sumatera. Iya. Ya bagaimana kami akan mengembangkan ini nanti bisa sehingga diliput oleh nasional kan? Iya. Karena kekurangan kita yang di daerah-daerah ini kita tidak terliput oleh yang di nasional. Cobalah turun ke sana agar tidak kebijakan kita ini celup-celup aja terus. Iya. Cek ombak, kita ini kan negara bukan cek ombak sebenarnya kita ini. Sama seperti itu Pung Bang izin ya, mungkin orang abang sama abang juga udah alumni ya. Kami itu di BEM FAUSU ketika melakukan demo kajian, kami melakukan konsolidasi kajian dan sebagainya. Ketika sudah ada gerakan mahasiswa ataupun masyarakat banyak ini, pemerintah langsung mengeluarkan statement. Contoh mulai dari dulu kasus pertama kali setelah saya terpilih ya, Pung ya, pajak yang naik ketika Menteri Ibu Sri Mulyani. Nah itu kemudian ada gerakan masyarakat, kemudian ditarik melalui Perpu dan sebagainya. Kemudian ada lagi kasus-kasus baru ini demo. Ya apa salahnya ketika dijumpai dan dipanggil. Diajak ketemu ya. Iya. Ujungnya dipanggil juga Iya, ke iya, Senayan kan? Ujungnya didamaikan kan? Dipanggil juga Iya, ke iya. Senayan kan? Mahasiswa dan sebagainya dipanggil. Iya. Ya kenapa tidak dilakukan sedari awal agar tidak Iya. menimbulkan gelombang yang lebih besar lagi kan? Sebenarnya itu saja. Itu. Ya jangan menutup mata terkhususnya para pembuat undang-undang kita legislatif. Iya. Dan kepada seluruh elemen masyarakat ya, dan terkhususnya kepada orang opung dan abang ya. Abang juga calon advokat, abang juga bisa jadi calon advokat, dan saya juga bisa jadi Iya. calon advokat nantinya. Nah, semoga podcast kita kali ini membuahkan hasil. Iya. Dan seperti yang selalu Opung sampaikan, berdampak dia bukan sekarang, tetapi 1-2 tahun bahkan 5 ke 10 tahun ke depan. Mungkin itu saja Bang Yusuf. Oke, terima kasih untuk kita semua. Tepuk tangan dulu Opung. Iya, tepuk tangan dulu. Iya. Pendapat saya terakhir adalah semua yang kita bicarakan tadi dimasukkan itu nanti di dalam untuk menentukan pengesahan nanti. Bisa jadi ide ya Opung ya. Jadi ide. Kedua, nanti orang legislatif nanti kan akan pensiun. Pejabat-pejabat ini pensiun. Mereka kan punya masyarakat. Mereka akan kembali ke masyarakat. Iya. Mereka juga akan menghadapi masalah nanti ini juga kalau tidak diperbaiki. Betul ya, itu yang paling betul. Iya, betul. Iya, kembali mereka menjadi masyarakat ya. Iya. Kira-kira begitu. Oh Ya, iya, itu statement Opung. paling pentingnya. DPR pun akan kembali ke masyarakat dan mereka akan menikmati Pas. Iya, tepuk tangan Opung. Tepuk tangan. Iya. Oke, Bisa kita katakan kalaupun dia mau mencalon lagi DPR, paling mentok-mentok 3-4 kali udah. Iya. Udah. Iya, oke. Iya. Oke, ini sebagai penutup untuk penonton semuanya. Sistem peradilan Indonesia itu mendudukan advokat sebagai profesi luhur atau officium nobile yang memiliki peran sentral dalam penegakan hukum. Namun, dalam praktiknya, advokat masih memiliki sejumlah hambatan. Misalnya dalam hal mengakses melakukan pendapat publik juga, mengakses juga untuk melakukan pendampingan hukum, itu masih terbatas juga. Dan semoga podcast kali ini menjadi insight yang baru untuk kita semua, dan semoga penonton menikmatinya. Terima kasih untuk Opung Sabar Opusunggu, terima kasih untuk Abang Da Albert Bintang, dan juga terima kasih untuk Saudara Andika yang telah jauh datang ke sini hanya untuk menjadikan podcast ini, karena memang podcast ini kan idenya Andika juga. Nah, terima kasih untuk semuanya. Sampai jumpa di segmen selanjutnya. Dadah Opung. Dadah. Terima kasih juga untuk Yosef Nadea.